7th straight day, the skies of Sudah lebih dari 8 hari, ratusan roket dari Iran terbang menuju Israel. Namun, serangan itu tidak kunjung berhenti, dan tiada tanda indikasi bahwa kesepakatan damai akan terwujud. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa telah mengalami kerusakan beruntun, dengan pemandangan yang kini dianggap sebagai hal biasa di tengah meningkatnya kekacauan di seluruh negeri. Jutaan warga Israel hidup di dalam ketakutan, sirine terus berbunyi, dan banyak orang yang berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah, khawatir akan menjadi korban berikutnya dari serangan roket yang datang tanpa peringatan. Namun lebih dari sekedar jumlah, keberhasilan serangan Iran yang berhasil kini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas taktik mereka di dalam operasi yang dijuluki Truf Ramistika Taheran sepertinya telah menemukan celah di dalam sistem pertahanan udara Israel. Bila sebelumnya Iran masih tertangkis sebagian serangan darinya, kini pertahanan mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Iran hanya perlu berfokus pada serangan bertahap dan jangka panjang untuk memperkuat posisi mereka di dalam konflik yang terus berlangsung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Iran kini mulai menyebarkan jenis roket dan bom baru, yang merupakan senjata yang belum digunakan secara luas sebelumnya. Ini bukan hanya meningkatkan dalam kekuatan penghancur, tetapi juga menghadirkan ancaman psikologis baru yang tidak siap dihadapi oleh Israel. Langit Tel Aviv baru saja bertransformasi bukan menjadi tempat perlindungan, tetapi menjadi sumber teror untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang. Iran telah mengerahkan rudal balistik menengah Shahab 3 yang dirancang bukan untuk menghancurkan gedung tunggal, tetapi untuk mengguncangkan seluruh kota. Rudal ini memiliki jangkauan 1.300 km, dan apa yang ada di bawahnya bukan hanya satu hulu ledak, melainkan ribuan submunisi. Lebih dari 1.400 submunisi dipancarkan di langit tepat di atas pusat Tel Aviv. Namun, yang paling menakutkan adalah bahwa rudal ini tidak meledak saat menyentuh tanah, melainkan berhenti dan meledak di udara pada ketinggian 2 hingga 5 km. Dari sana, neraka perlahan turun. Mobil-mobil pun ikut terbakar, bangunan-bangunan pun retak. Dan sistem kelistrikan menjalar hingga alarm yang tidak ada henti. Bukan karena rudal yang mematikan, tetapi karena efek yang menghancurkan ketenangan. Shahab 3 ini tidak dirancang untuk membunuh, melainkan untuk mengganggu. Dan yang memperburuk keadaan adalah Israel tidak memiliki sistem pertahanan untuk menghadapinya. Rudal ini memang dirancang untuk satu hulu ledak besar, namun Iron Dome hanya efektif untuk rudal jarak pendek yang tidak cukup cepat atau tanggap. Kini Israel menyadari bahwa mereka menghadapi dengan senjata yang tidak pernah mereka duga. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena cara rudal ini membuat seluruh negara hidup di dalam ketakutan. Shahab 3 ini adalah pesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa dihancurkan, tetapi seberapa banyak rasa aman yang dapat direnggut, dan Israel kini telah kehilangan rasa aman itu. Hari buruk kembali hadir setelah Shahab 3 menghantam Tel Aviv. Kini giliran Haifa yang merasakan guncangannya. Sesuai laporan terbaru yang menyatakan bahwa Iran telah resmi menggunakan rudal itu. Kemudian, Iran juga sudah meresmikan Sigil 3 yang merupakan tipe rudal balistik berbahan bakar padat yang tidak hanya memiliki kecepatan tinggi, tetapi juga cenderung sulit dihalau. Salah satu rudal tersebut dilaporkan berhasil menargetkan markas lapangan Channel 14 yang telah berperan sebagai saluran informasi utama untuk berita nasional di Israel. Namun, ledakan yang dihasilkan tidak hanya berhenti di situ. Sebuah masjid di pusat Haifa juga terkena dampaknya, menimbulkan kepanikan yang luar biasa dengan sirine berbunyi keras dan debu yang berhamburan secara bersamaan. Kekuatan ini terasa tidak terkendali. Dan yang lebih mengerikan adalah senjata yang digunakan. Tiap rudal Sigil 3 adalah makhluk yang mengerikan dengan jangkauan mencapai 2000 km, mampu menyerang seluruh kawasan Israel serta beberapa bagian Eropa Tenggara. Rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan Israel terlepas dari berapa banyak lapisan keamanan yang ada.
dengan sejumlah fasilitas vital dilaporkan mengalami kebakaran hebat. Pangkalan udara hancur dan kantor intelijen terputus fungsi. Haifa kini tercatat sebagai titik baru pada peta kehancuran. Dan apa yang menjadikan Sigil 3 sangat mengancam bukan hanya kecepatannya, melainkan juga kecerdasannya. Dengan kapasitas muatan mencapai 700 kg, ia mampu membawa hulu ledak yang besar. Selain itu, rudal ini dirancang untuk tidak terdeteksi melewati radar, serta melesat melewati Arrow 3. Rudal ini juga didesain untuk diluncurkan dengan cepat, bergerak ke posisi baru, lalu melancarkan serangan kembali. Tidak ada pola yang terlihat, tidak ada juga peringatan, sehingga sistem pertahanan Israel hanya dapat berspekulasi tanpa mempersiapkan diri dengan baik. Saat ini, Sigil 3 tidak hanya menyerang kota, tetapi juga merusak psikologi masyarakat Israel. Pada 18 Juni, peristiwa ini menjadi saksi bisu saat lonceng Kraskov, pengawal revolusi Iran, mengumumkan peluncuran Fatah 1. Rudal balistik hipersonik mereka yang menjangkau sejumlah target strategis di Israel dengan tingkat akurasi yang menakutkan. Ini bukan sekedar peluncuran senjata, melainkan demonstrasi kekuatan yang gamblang. Meskipun diklaim sebagai pengguna pertama di dalam konflik terbuka, Fatah 1 sebenarnya telah muncul lebih dari awal 1 Oktober 2024 silam yang menargetkan Yerusalem dalam satu bentuk fase awal dari konflik besar antara Iran dan Israel. Namun saat itu banyak yang menganggapnya sebagai uji coba terbatas. Hari ini segalanya berubah yang signifikan. Fatah telah tampil di lapangan dan sesungguhnya Fatah 1 tidaklah berupa rudal biasa. Itu adalah sebuah monster dengan kecepatan yang menakjubkan. Berkisar di antara Mach 13 hingga 15, ini merupakan rudal balistik hipersonik pertama yang dirancang di Iran, yang dikembangkan secara langsung oleh Angkatan Bersenjata Garda Revolusi. Kecepatannya lebih dari 5 kali lipat dari kecepatan suara, dan ia juga tidak hanya bisa bermanuver untuk mengubah arah, tapi ia juga mampu menghindari radar, menyerang sebelum musuh sempat mendeteksi jalur terbangnya. Dengan ukuran panjang 12 meter dan jangkauan mencapai 1.400 km, Fatah 1 dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Israel dalam waktu kurang dari 7 menit dan dengan muatan 200 kg. Rudal ini bukan hanya cepat, tetapi juga sangat mematikan. Yang lebih menakutkan adalah hulu ledak Fatah 1 membawa HGV, yaitu kendaraan militer hipersonik yang sangat canggih. Memungkinkan rudal ini mengubah lintasan pada fase akhir serangan. Ini berarti bahwa meski hanya beberapa detik menjelang target, rudal ini masih dapat menghindari berbagai upaya pencegahan di antara ratusan rudal yang menyerang di wilayah Israel. Salah satu rudal balistik yang mencuri perhatian dunia adalah Fatah 2. Rudal hypersonic Iran yang berhasil secara langsung menghantam bangunan Kementerian Pertahanan Israel. Serangan ini menjadi momen penting yang mengkonfirmasi dominasi teknologi rudal Iran di perang modern. Fatah 2 merupakan rudal balistik jarak menengah yang dilengkapi dengan kendaraan glide bermanuver hipersonik, mampu terbang dengan kecepatan antara Mach 13 hingga 14 dan memiliki jangkauan 1.400 hingga 2.000 km. Senjata ini menyebabkan sistem pertahanan Israel mengalami kejutan dan kewalahan. Dirancang untuk menyerang sistem pertahanan musuh secara langsung. Rudal ini dilengkapi dengan nozzle sekunder yang bisa bergerak dan didukung oleh profilan padat yang meningkatkan kemampuan manuver baik di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer. Berkat teknologi 8SG, Fatah 2 dapat secara aktif mengubah lintasan hingga detik terakhir sebelum mengenai target dengan akurasi tinggi, termasuk fasilitas strategis seperti pangkalan udara, pusat komando, dan instalasi militer utama, dilengkapi dengan sistem panduan berbasis satelit dan sensor internal yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi radar konvensional. Keuntungan lainnya terletak pada tahap penuh dan solid dan kendaraan peluncur menggunakan bahan bakar khusus yang memungkinkan peluncuran lebih cepat dibandingkan dengan rudal berbahan bakar cair. Ini memberikan keunggulan taktis yang luar biasa di dalam medan perang, terutama di dalam menghadapi serangan mendadak di tengah hujan derasnya rudal yang tiada henti.
Setiap detik berubah menjadi mimpi buruk bagi warga Israel dengan suara sirene dan ledakan yang terus menggema, menambah kepanikan yang kini menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Hingga kini, sebanyak 8.100 orang Israel telah melarikan diri untuk mencari pelindungan dari ancaman yang terus menggantung di langit mereka. Serangan yang tiada henti dari Iran telah menghancurkan lebih dari 25.000 bangunan. Dana Kompensasi Israel mencatat lebih dari 25.000 pengaduan resmi, masing-masing mengklaim kerusakan pada rumah, kantor, dan infrastruktur publik yang benar-benar hancur. Gambar ini menggambarkan tingkat kerusakan yang belum pernah terlihat dalam sejarah modern Israel, yang bahkan semakin menekan warga Israel saat ini. Kini mereka terperangkap di negara mereka sendiri dengan pemerintah memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri yang membatasi mobilitas. Langkah ini diambil karena alasan keamanan yang sangat tinggi dan Bandara Internasional Ben Gurion ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini menimbulkan perasaan terasing bagi jutaan orang di tengah situasi yang kritis. Sementara sistem pertahanan udara Israel kian melemah. Laporan dari media internasional mengutip dari pejabat Amerika Serikat yang memperingatkan bahwa jika Iran terus menyerang Israel, pesawat tempur itu mungkin kehabisan rudal Euro 3 dalam waktu dekat. Dan tanpa sistem pertahanan yang akurat, satu rudal Iran saja dapat mengubah kota menjadi debu.